Shalom umat Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur bersama-sama. Kita akan belajar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal 7 sampai 9. Dan kita melihat di sini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa memberkati Daud. Dan pada bagian ini kita akan melihat bagaimana Allah mengokohkan kerajaan dari Daud. Pasal yang ketujuh, kita melihat di sini pada saat ayat yang pertama dikatakan ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Dan ini berbicara bagaimana perhatian Daud tentang tabut Allah, tempat di mana mereka beribadah. Dan ini masih tenda, tetapi dia sudah ada istana, sudah dibangun istana. Tetapi kita melihat bahwa Nabi Nathan sebagai perwakilan Tuhan buat Daud berbicara kepadanya. Dan dikatakan bahkan bahwa Allah mengokohkan kerajaannya dan memberkati Daud. Seperti ayat yang ke-12 dikatakan, "Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunan yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya." Dan kita tahu bahwa Tuhan bermaksud bahwa memakai seseorang anaknya untuk membangun tenda, dan kita tahu bahwa anaknya itu adalah Salomo. Dan ayat yang ke-13 dikatakan, "Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya." Ayat 16 pada akhirnya dari rangkaian kata-kata Tuhan melalui Nabi Nathan dikatakan, "Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Dan sesudah itu Daud menyanyikan doa syukurnya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memilih dia, dia tahu betul latar belakangnya dan bagaimana kasih karunia Tuhan yang sudah memilih dia. Kita akan baca bersama-sama mulai ayat yang ke-18. "Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, 'Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini di dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi pada hari ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik
kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberikan keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Wow, puji Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa mengasihi dan memberkati kehidupan Daud, keluarganya, bangsa Israelnya. Terpujilah Tuhan. Pasal yang ke-8 berbicara tentang kebenangan-kebenangan Daud, bagaimana Tuhan sudah menyertai hidupnya sehingga dia boleh menikmati kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah izinkan untuk dia alami. Paling tidak dari daftar kemenangan-kemenangan Daud itu berhadapan dengan orang Filistin, orang Moab, orang Aram, orang Amon, orang Amalek, orang Edom, dan bangsa-bangsa yang sekitarnya juga, yang tidak ada satupun yang berani untuk berhadapan dengan Daud. Dan semua mereka akhirnya mempersembahkan upeti kepada Daud, dan Daud mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Tetapi dia juga tahu bahwa dia memberikan segala yang berharga itu ke bait Allah, kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-13, demikianlah Daud mendapat nama, dan ketika ia pulang ia menewaskan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom. Di seluruh Edom ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, itulah yang digarisbawahi, saudara. Kenapa Daud berkemenangan? Bukan semata-mata dia terlalu hebat, tetapi yang hebat adalah Allah yang menyertai dia. Dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi kemenangan Daud adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan, bukan semata-mata kekuatan dan kegagahannya, tetapi karena anugerah Tuhan. Ayat yang ke-15, demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dan akhirnya dia betul-betul diberkati oleh Tuhan. Tetapi dia tidak hanya mengingat untuk dirinya sendiri, tetapi dari awal kita melihat bahwa Daud adalah orang yang memperhatikan rakyatnya, dan terlebih memperhatikan apa yang dapat dia lakukan, dipersembahkan kepada Allah. Dan pasal yang ke-9 itu berbicara tentang Daud dan Mephiboset. Dan Daud sebagai orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita melihat dia tidak melupakan siapapun yang ada di dalam di tengah-tengah bangsa Israel, dan dia tidak melupakan Saul dan juga tidak melupakan Yonatan, sahabat baiknya. Dan dia menyuruh pegawai-pegawainya untuk mencari siapakah keturunan Saul yang masih tersisa. Dan terdapatlah anak dari Yonatan yang masih hidup. Dan kita mengingat waktu Filistin menyerang Israel dan Israel mengalami kekalahan besar di bawah pimpinan Saul. Dan Mephiboset waktu itu bersama-sama dengan budaknya yang mengurus dia, yaitu Siba, dan membawa dia lari untuk menyingkir, untuk mencari tempat yang aman. Tapi karena Mephiboset masih kecil dan dia jatuh, lalu kemudian kakinya menjadi timpang, kedua kakinya, dan akhirnya dia diurus oleh Siba. Dan pada akhirnya Siba juga membawa Mephiboset menghadap Daud. Dan Daud itu sungguh menyikapi Mephiboset dengan baik, dan dia mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kedudukannya sebagai keturunan Daud, dan dia mendapatkan anugerah keistimewaan untuk makan bersama-sama, dan dia duduk bersama sebagai keluarga kerajaan di dalam kerajaan Daud. Dan dia memulihkan nama baiknya, dia memulihkan semua kepemilikannya, sehingga apa yang menjadi milik Saul dan keluarganya itu menjadi milik Mephiboset, dikembalikan kepada Mephiboset. Dan Mephiboset memiliki anak-anak, dan pada akhirnya dapat meneruskan keturunan Saul dan khususnya keturunan Yonatan, seperti janji yang sudah diikat antara
Daud dan Yonatan. Dan kita melihat sampai di sini adalah sikap Daud yang sangat diberkati oleh Tuhan dalam kepemimpinannya sebagai raja. Dan satu yang pertama adalah dia selalu bertanya kepada Tuhan, dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia memberikan kepemimpinannya kepada Tuhan, yaitu teokratis yang dipimpin langsung oleh Tuhan. Dan Daud melaksanakan kepemimpinannya dengan kasih dan keadilannya. Dan ini benar-benar kita melihat di dalam cara Daud selama ini sebagai seorang raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dan mari kita belajar pada Daud hal-hal yang positif dan yang bermanfaat bagi kita, yaitu setinggi manapun Tuhan menempatkan kita, tetap ada rasa kasih dan keadilan itu ada, sehingga memperlakukan orang sebagaimana mestinya, sama seperti dia menyikapi Saul dan keluarganya. Dan kali ini kita melihat dia menyikapi Mephiboset. Dan mari kita belajar untuk menjadi umat Tuhan yang terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan menyenangkan hati Tuhan pada saat kita memperhatikan sesama dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.